bosku. Konsep Merdeka Belajar tidak hanya diterapkan dalam teori saja, namun bagaimana mengimbangkan teori kemudian diwujudkan dalam praktik nyata. Teori kemudian praktik yang dilibatkan dalam setiap ekosistem pendidikan akan mewujudkan suatu hasil yang di luar dari dugaan kita. Di episode ke-7, program Sekolah Penggerak bertujuan mewujudkan transformasi pendidikan di segala bidang pendidikan secara holistik dan menyeluruh, sehingga minat dan bakat siswa tersalurkan dengan baik. Bagaimana mengelola ekosistem dalam satuan pendidikan lebih baik sehingga menuju transformasi pendidikan yang lebih baik ke depannya. Sekolah Penggerak bukan sekolah unggulan. Sekolah Penggerak adalah sekolah transformasi, sekolah model, sekolah inspirasi, sehingga mampu menggerakkan sekolah-sekolah lain untuk menjadi agen perubahan ke depannya. Sebagai sekolah penggerak, tentunya melakukan beberapa tahapan seleksi, mulai dari seleksi esai, seleksi wawancara, seleksi mengajar, kemudian setelah lulus itu dilakukan dengan kegiatan pendampingan. Bagaimana mensosialisasikan, melakukan diskusi bersama warga sekolah terkait dengan sekolah penggerak, kemudian pendampingan selama 12 hari dengan pola daring, kemudian bagaimana pembekalan komite pembelajaran secara daring dan luring. Nah, tentunya kegiatan lanjutan berupa lokakarya, kemudian penguatan komite pembelajaran, penguatan digitalisasi sekolah, coaching maupun PMU. Lokakarya itu dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sekali sebagai kegiatan pemberdayaan MKS dan PS untuk program lanjutan. Kemudian bagaimana penguatan komite pembelajaran yang dilakukan dalam kurun waktu 1 semester 2 kali kegiatan untuk mempedomani dan memberikan inovasi guru dalam pengelolaan kelas. Kemudian bagaimana penguatan digitalisasi sekolah. Kegiatan ini dilakukan bertahap sesuai dengan pedoman penjadwalan dari pelatih ahli. Kegiatan ini diberikan merupakan arah kebijakan bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah sebagai manajemen administrasi. Kegiatan coaching dilakukan oleh pelatih ahli sebulan sekali dengan melakukan klarifikasi keberlanjutan program dan tindak lanjut hasil lokakarya. Kemudian PMO dilakukan oleh pelatih ahli sebulan sekali melibatkan semua komite pembelajaran dan juga guru di luar komite pembelajaran. Bagaimana melakukan diskusi, hambatan, peluang, tantangan yang dilakukan di sekolah. Di sekolah penggerak harus bisa memberdayakan aset yang kita miliki. Sekolah penggerak bukan sekolah unggulan. Artinya, bagaimana sekolah mampu memberdayakan aset yang dimiliki, sehingga pendekatan yang digunakan adalah asset based thinking, aset manusia. ST4BBT memiliki guru-guru yang merupakan aset paling berharga. Investasi sumber daya manusia menjadi sangat penting. Bagaimana mengetahui kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pada aset manusia, bagaimana dilakukan pemetaan modal atau aset individu yang merupakan kegiatan inventaris pengetahuan, kecerdasan, dan kecakapan, serta keterampilan. Bagaimana di dalam suatu ekosistem sekolah membuat warga sekolahnya, aset manusianya selalu merasa bahagia. Memberdayakan guru melalui beberapa program in-house training, berdaya bersama-sama. Dengan program ini diharapkan mampu memberikan implementasi yang baik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah melalui kegiatan daring maupun luring. Kegiatan IHT merupakan kegiatan yang dilakukan secara berjenjang, secara berkesinambungan, dan secara bertahap dalam setiap proses pembelajaran
kemudian proses pendidikan itu dilakukan untuk memberdayakan guru-guru mampu terhadap digitalisasi. Aset alam. SD 4 Wibitin memiliki aset alam yang merupakan penyedia laboratorium dalam pembelajaran, lapangan rumput yang luas dalam menunjang kegiatan pembelajaran intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Kemudian tahap merintis, ada tanaman toga sebagai edukasi pembelajaran dan kewirausahaan, bagian dari tema proyek. Bagaimana memanfaatkan aset dan bagaimana membuat proyek sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam konsep sekolah penggerak, untuk jenjang sekolah dasar terdapat 6 tema yang bisa dipilih. Nah, dalam tahap merintis, kami memilih 2 tema, yaitu dengan jargon mengelola sampah sederhana, yaitu dengan konsep Mapil-pil Sedine, dan juga pembibitan sederhana. Mapil-pil Sedina merupakan akronim dari Mari Pilah-pilah Sampah Menjadi Berguna. Hal ini kecil, namun memiliki dampak yang luar biasa bagi isu-isu yang ada di kehidupan manusia. Karena sampah adalah problematika yang harus segera kita atasi. Bagaimana membiasakan dari sejak dini, dari kecil, dari sekolah dasar, mampu bagaimana mengolah sampah dengan baik dan memilahnya sehingga berguna. Pada tahapan ini merupakan tahapan merintis, bagaimana guru memberikan pemahaman secara teori, memberikan praktik yang difasilitasi, melakukan permodelan. Tentunya bagaimana menciptakan rasa bahagia ketika peserta didik kita mampu melakukan setiap proyek. Dan pada akhirnya bagaimana siswa mampu melakukan praktik secara mandiri. Nah, pembiasaan untuk mewujudkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang membudayakan resik sampah agar isu lingkungan dari dampak sampah dapat diminimalisir sejak dini. Proyek tahap merintis kedua merupakan akronim Tanah Lama. Kami ambil akronim Tanah Lama karena memang di setiap celah, di setiap lahan itu harus berdaya. Sehingga Tanah Lama memiliki akronim tanam, ambil hasilnya, dan lakukan bersama. Pada tahap merintis adalah bagaimana mengajak anak-anak untuk mampu melakukan pembibitan, untuk mampu melakukan cinta terhadap tanaman, terhadap lingkungan. Sehingga hasil olahan ini mampu dibudidayakan, kemudian digunakan untuk mempercantik sekolah, dan pada intinya melatih siswa untuk berpikir kritis, gotong royong, serta mandiri. Selanjutnya yaitu aset fisik dan budaya. Seperti yang kita ketahui, fisik adalah apa yang kita miliki dalam bentuk ruang, bangunan, maupun lingkungan atau halaman. Tentunya adalah budaya. Bagaimana membudayakan anak-anak sehingga mampu memberikan adaptasi yang lebih baik terhadap kemajuan zaman, terhadap kemajuan teknologi untuk menunjang setiap pendidikannya. Pada aset fisik, kami menggunakan kelas serumpun. Tentunya anak-anak harus mampu melakukan literasi. Kelas serumpun adalah kelas dengan membedakan kemampuan baca literasi siswa. Boleh digunakan lakukan metode observasi maupun wawancara.
kelas rumpun itu muncul berdasarkan isu yang terjadi di sekolah, yaitu rendahnya literasi membaca anak-anak yang mempengaruhi semua mapel pembelajaran yang ada. Sehingga pada kelas rumpun itu dilakukan observasi, melakukan asesmen diagnostik, dan mengklasifikasi berdasarkan fasenya. Rumpun 1 itu dengan kemampuan yang rendah bagaimana siswa hanya mengenal sedikit huruf namun belum bisa membaca. Kemudian rumpun 2 bagaimana mengenal huruf, membaca suku kata. Rumpun ketiga membaca kata namun perlu pendampingan. Rumpun keempat membaca kata dan kalimat perlu pendampingan. Dan rumpun 5 membaca kalimat dengan paragraf dengan baik. Pada rumpun 5 sesuai dengan asesmen kompetensi minimal, di rumpun 5 dijadikan 2 fase. Fase pertama adalah kelas yang berdiferensiasi berdasarkan konten, proses, dan produk. Tentunya bagaimana anak-anak mampu dalam penerapan literasi. Kemudian fase yang kedua, anak-anak bagaimana kemampuan siswa atau anak-anak dalam numerasi. Sehingga ini merupakan jembatan bagi siswa peserta didik kita untuk mengikuti kegiatan atau mengikuti asesmen kompetensi minimal. Keberlanjutan yaitu program salin. Sabtu literasi. Program ini adalah program berkesinambungan yang dilakukan tanpa memangkas belajar siswa di kelas. Bagaimana memanfaatkan aset based thinking siswa ketika kembali ke sekolah keluar dari zona nyamannya. Dengan program salid yang dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, serta Jumat. Namun programnya ini disampaikan pada kegiatan bercerita kembali pada hari Sabtu. Salid Sabtu literasi dilakukan dalam bentuk literasi rutin, kemudian siswa berbagi. Literasi juga ada di dinding. Bagaimana memberdayakan aset guru, kemudian bagaimana yang disesuaikan dengan finansial sekolah. Tentunya bagaimana aset yang kita miliki berdasarkan finansial itu yang kita manfaatkan. Sehingga literasi dapat dibuat atau dapat disusun itu dalam bentuk hal yang sederhana, bisa ditempel di dinding, atau mungkin dengan finansial yang memadai itu bisa dilukis di tembok atau di dalam kelas. Nah, bagaimana sekarang memberikan wadah bagi peminatan siswa? Tentunya harus disesuaikan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pada kelas peminatan, berdasarkan aset based thinking, memanfaatkan sumber yang kita miliki, guru-guru yang memiliki tanggung jawab, guru-guru yang memang berdaya atau ahli di bidangnya, kita manfaatkan dalam kegiatan kelas peminatan. Guru yang paham, guru yang mampu membimbing dan melatih, kita berdayakan sesuai dengan perannya. Mulai dari menari, catur, muka kidung atau muka kawin, kemudian menggambar, pramuka, maupun kegiatan digitalisasi siswa. Selanjutnya, aset sosial dan politik. Bagaimana sekolah penggerak
mampu melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Karena dengan dukungan, dengan kolaborasi dengan pihak terkait, mampu memberikan edukasi, mampu memberikan motivasi dalam setiap menjalankan program yang ada di sekolah. Kerjasama dengan pihak desa dan BUMDes dalam wujud proyek. Kerjasama dengan pihak kampus dalam wujud kegiatan asistensi mengajar, kegiatan dosen praktisi. Sehingga harapannya mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kompetensi itu memberikan pembelajaran paradigma baru bagi guru-guru kita sehingga mampu diterapkan di sekolah. Begitu sebaliknya, mahasiswa-mahasiswa yang menjadi asistensi di sekolah mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang dilakukan di sekolah sehingga mampu ditularkan di kampus mereka berstudi. Kerjasama dengan pihak kesehatan. Hal ini sudah terbiasa dilakukan setiap satuan pendidikan, namun perlu ditingkatkan karena kerjasama dengan pihak kesehatan adalah hal yang positif dalam menunjang kesehatan anak-anak dalam setiap proses pembelajaran di sekolah. Kolaborasi lainnya, tentunya bagaimana melakukan kolaborasi bersama gugus IMPAS. Karena kita bergerak tidak harus sendiri, bergerak bersama-sama itu luar biasa. Sehingga bagaimana melakukan kolaborasi bersama gugus IMPAS dalam penerapan kurikulum merdeka, dalam penerapan praktik-praktik baik, kemudian kolaborasi dengan yayasan dalam pengelolaan sampah, penyediaan bak sampah, maupun hal yang lainnya. Kolaborasi dengan komite, bagaimana komite mampu menggali dana, mampu menyadarkan warga sekolahnya untuk selalu ikut dalam kemajuan pendidikan, peningkatan sarana prasarana yang ada di sekolah. Aset finansial, tentunya bagaimana pengelolaan dana BOS reguler untuk yang dimanfaatkan secara seefektif mungkin dalam mendukung semua pembelajaran. BOS kinerja tahap 1 untuk kelengkapan digitalisasi dan kelengkapan pelaksanaannya pembelajaran paradigma baru, penyediaan buku, dan hal-hal penunjang lainnya. Komite, dana alumni untuk perbaikan dan perawatan sekolah. Tentunya ini merupakan spirit buat kita sebagai satuan pendidikan. Mari kita coba bergerak mulai dari diri sendiri. Tentunya bagaimana berminat, bagaimana mau, dan bagaimana bergerak. Sekolah penggerak. Konsep Merdeka Belajar. Banyak tanya, banyak coba, tentunya banyak karya. Ini merupakan gambaran Sekolah Satuan Pendidikan SD Negeri 4 Bibitin dengan beberapa sentuhan sehingga dilakukan atau perubahan kecil itu bisa terjadi untuk meningkatkan hal yang lebih baik guna memberikan sekolah kita sebagai rumah kedua kita. Sekolah Penggerak SD Negeri 4 Bibitin bisa diakses melalui website yang memanfaatkan aset Belajar ID, YouTube, serta Facebook. Mari kita menjadi sekolah penggerak, wujudkan Merdeka Belajar. Om Santi 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 Om.